الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. قال المؤلف رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جنته مع الأخيار وإيانا جميعا آمين. فضل اصطناع المعروف للمسلمين وقضاء حوائج الملهوفين إلى أن قال وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله من خلقه وجوها خلقهم لحوائج الناس يرغبون في الآخرة ويعدون الجود متجرا والله يحب مكارم الأخلاق. Melengkapi majelis kita setelah kita membaca sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita membaca warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis beliau yang telah dihimpun oleh Sayyidi wa Imami Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Maliki dalam kitabnya keistimewaan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kajian kita akan keutamaan berbuat kebajikan kepada kaum muslimin serta memenuhi hajat-hajat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka dalam riwayat bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertutur sabda. Dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi min khalqihi wujuhan, bahwa Allah itu ada di antara makhluk-makhluknya, bangsa manusia itu memang dijadikan tokoh-tokoh. Allah memang sengaja menciptakan mereka itu dengan satu misi. Apa misinya? Membantu kebutuhan orang banyak. Jadi diciptakan oleh Allah untuk apa di dunia ini? Misinya membantu orang. Jadi ada manusia-manusia yang kesibukannya, aktivitasnya, misi kehidupannya membantu orang lain. Khalaqahum lihawaijin nas. Allah ciptakan mereka satu tujuannya, memenuhi hajat-hajat orang banyak. Yarghabuna fil akhirah. Apa tujuannya? Ingin dipuji orang, ingin dikenal orang sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang baik. Enggak. Saat mereka melakukan itu, berusaha, berupaya untuk membantu orang lain itu, tujuannya satu, yarghabuna fil akhirah. Tujuannya untuk mendapatkan pundi-pundi pahala di akhirat, menjadi orang yang sukses di akhirat. Jadi benar-benar lillahi ta'ala, tidak ingin dipuji, tidak ingin perbuatannya, apa yang diamalkan tidak ingin dipublikasikan. Tujuannya satu, mendapatkan ridhaan Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah.
ya'uduna juda jalan. Lalu mereka menganggap bakti sosial itu sebagai sebuah bisnis. Tapi bisnisnya bukan dengan pejabat, bisnisnya bukan dengan manusia, tapi bisnisnya dengan Allah. Dan menjadikan amal kebaikan membantu orang itu sebagai sebuah perdagangan. Dagangnya namun tidak dengan manusia, dagangnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seseorang itu berbisnis dengan Allah, pasti bisnisnya menguntungkan, pasti bisnisnya sukses, pasti bisnisnya itu akan menuai kesuksesan dan keuntungan, itu pasti. Sementara Allah, kata Nabi, Allah itu mencintai dan menyukai nilai-nilai akhlak. Membantu orang itu bagian dari makarimil akhlak. Maka jika kita ingin meraih cinta Allah, merebut kasih sayang Allah, adalah kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bukan ada orang bantu malah ditolak. Iya, kan aneh. Sudah begitu dia nggak sanggup untuk membantu. Iki mau dilopo aneh. Mengatasi masyarakatnya nggak bisa, dunia luar membantu ditolak. Ini kita benar-benar memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah pilihkan kita pemimpin-pemimpin yang akan siap mensejahterakan rakyat. Amin. Iya. Ojo pemimpin semalam disuruh rakyat. Ya. Mudah-mudahan Allah pilihkan untuk kita pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Amin. Sehingga iso mensejahterakan rakyatnya, mudah-mudahan segera dicabut oleh Allah. Saya ngomong ya, mudah-mudahan cuma ya, itu saja. Kata Nabi, kalau Anda mengalami kesulitan, sementara Anda tidak punya daya dan upaya, satu upaya Anda, doa sengaja. Sementara Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Wallahu la yukhliful mi'ad. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Dan yang dapat merubah situasi dan kondisi itu hanyalah Allah melalui doa yang kita panjatkan. Kata Rasulullah, wala yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qada dan qadar Allah terkecuali kekuatan doa. Ya. Kekuatan politik untuk doa partai. Iya, kekuatan duit oma pinggir kali. Iya, pinggir kali miring maning ya. Maka kita punya satu senjata. Doa silahul mu'min. Sudah. Mohon pada Allah, ya Allah, bangsa kami lagi dizalimi, bangsa kami lagi begitu. Ya. Kita bisa merasakan tuh bagaimana masyarakat Aceh, bagaimana masyarakat Sumatera Barat, bagaimana masyarakat Sumatera Utara. Itu kita punya santri dari Aceh itu kurang lebih 300 orang. Di antara keluh mereka itu saat banjir, kan banjir itu bersama air bersama lumpur masuk rumah. Kini sudah clear, lumpurnya jadi membatu. Oma ini diberi lumpur. Ngerekasi itu nggak bisa, mereka perlu peralatan berat. Dan lumpurnya di depan rumah seenak, iki di dalam rumah
Dan lumpur itu sudah mengeras. Lumpur rong senti, telung senti gampang dikerok. Lek 2-3 meter selesai. Itu yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh Utara dan di Sumatera Utara. Kok iso banyu nggak lumpur hutannya dibabati. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan baik di daratan maupun di lautan karena ulah tangan manusia. Banjir membawa kayu gelondongan. Iya. Di Jakarta iya itu dibawa oleh banjir. Salah satu bekas menteri komentar, banjir pinter, iso bergaji kayu dan lengkap dengan nomornya. Itu kayu gelondongan sudah lengkap dengan nomornya. Ternyata air di Sumatera itu banjir Sumatera pinter, iso nyetempel. Iya, memberikan nomor perhutani. Ya. Dilelang di Wirupati banjir. Selanjutnya, wa min dzalika anna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqifu 'inda mizanihi fa in rajaha wa illa syaffa'a lahu. Dan di antara nilai keutamaan orang yang berbuat kebajikan apa itu? Rasulullah itu akan mengawal orang itu. Ini amalnya timbang Rasul ngenteni, ditunggu, dipantau oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, yaqifu 'inda mizani. Rasul itu berdiri melihat sosok orang yang saat di dunia sering bantu orang. Dinteni ya Rasul, ditunggu oleh Rasul sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan umat. Orang ini pantas untuk dikawal, kira-kira gitu. Layak dan pantas untuk dikawal. Kenapa? Karena saat dia di dunia, ia punya kepedulian sosial yang tinggi, punya kepekaan sosial yang tinggi, sehingga dikawal oleh Rasul sebagai bentuk pembalasan jasa kebaikannya. Dikawal, ditunggu sampai selesai. Kalau fa'in rojah, ternyata amal kebaikannya memang mantep. Kalau mantep, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiyah. Kalau amalnya mantep, maka sudah terbayang di pelupuk matanya kehidupan dalam surga Allah, fi 'ishatin radhiyah, kehidupan yang menyenangkan dalam surga Allah. Wa illa lah, kalau isi begini antara iya enggak, maka Rasul akan turun tangan. Apa itu? Memberikan syafaatnya. Dan jika Rasul turun tangan, maka tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan. Semua persoalan, semua kesulitan, semua problematika akhirat dapat diselesaikan dengan syafaatnya bagi Rasul Muhammad SAW. Itu janji Allah. Asfa' tu syafa'. Berikan syafaatmu kepada siapa saja, maka aku akan memberikan syafaat itu. Syafaat itu apa? Pertolongan. Kalau sudah Nabi mengatakan aku tolong engkau, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang ditolong oleh baginda Rasulullah. Jadi pekerja sosial ini orang-orang yang akan ditunggu oleh Rasulullah, dikawal oleh Rasulullah sampai selesai persoalannya. Itu Nabi kita, itu Nabi kita tidak membiarkan umatnya tanpa kepastian. Kenapa?
Anna Mustafa yaqifu 'inda mijalihi. Ditunggoni. Bayangkan saja, yang nunggoni tak tanggung-tanggung, bukan Pak Mudin. Ya Pak Mudin lah, dia mulai pagi 2. Ini tidak, yang nunggoni itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kira-kira amalnya belum mantap, diberikan syafaat oleh Rasulullah. Sekali lagi, tidak ada persoalan di akhirat itu yang tidak terselesaikan dengan syafaatnya baginda Rasulullah. Wong sing nyemplung rokok saja dapat diselesaikan oleh Rasulullah, dientas oleh Allah semata karena syafaat baginda Rasulullah, semata karena syafaat baginda Rasulullah. Oleh karena itu nggak berlebihan kalau umat syafa'atak ya Rasulullah, syafa'atak ya Rasulullah, syafa'atak ya Rasulullah, nggak berlebihan itu. Yang kau harapkan hanya syafaatmu wahai baginda Rasul. Karena sekali lagi, dengan syafaat Nabi tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua tergolong terbilang orang-orang yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wa min dzalika anna Allah yaghfiru lahu dhanbah wa yaktubu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Di antara kebaikan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang punya kepekaan sosial lalu membantu orang lain saat hidup di dunia ini, ia akan dihapuskan dosa-dosanya. Maka antara sarana pelebur dosa itu adalah kepedulian sosial kita terhadap mereka-mereka yang memang butuh bantuan uluran tangan kita. Dan kepedulian kita itu, kepedulian sosial kita itu akan menghadirkan maghfirah Allah, yaghfiru lahu dzambahu. Allah senantiasa akan menghapuskan dosa-dosanya. Yang pertama, yang kedua, wa yaktubu lahu bara'atain, dan Allah akan tetapkan untuk orang itu 2 pembebasan. Bahwa orang itu tidak akan pernah terjangkiti dengan 2 penyakit ini, karena Allah akan membebaskan dia dari 2 penyakit ini. Yang pertama, bara'atan minan nifaq. Ia tidak pernah terjangkiti penyakit kemunafikan, bebas dari kemunafikan, menjadi muslim, menjadi mukmin sejati. Hatinya, jiwanya, pikirannya dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Yang kedua, wa bara'atan minan nar. Ia akan dibebas lepaskan oleh Allah dari ancaman azab neraka. Itu artinya apa? Artinya Allah akan hadirkan hidayahnya, taufiknya untuk orang itu, sehingga dengan hidayah dan taufik Allah, orang tersebut akan mengisi kehidupannya ini dengan amal soleh. Sehingga dengan demikian ia akan terlepas dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua ia peroleh karena kepedulian sosialnya. Karena kepedulian sosialnya. Peduli terhadap nasib orang lain, peduli terhadap penderitaan orang lain, peduli terhadap kelaparan orang lain, peduli terhadap orang-orang yang hari ini kedinginan karena dia tidak dapat mendiami rumahnya, peduli terhadap mereka-mereka yang sedang kelaparan. Orang-orang seperti ini, yang pertama Allah hapuskan dosanya, yang kedua Allah nyatakan
dua pembebasan untuk orang tersebut, dari sifat-sifat kemunafikan dan bebas dari ancaman neraka Allah. Jadi kalau kita menginginkan itu semua, mari kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan. Minimal kita doakan mereka. Ya, peduli apa ya, seperti apa Habib? Nah, minimal kita doakan mereka. Semoga Allah segera cabut penderitaan ini. Allah gantikan penderitaan itu dengan kebahagiaan. Allah segera halau penderitaan mereka, sakit mereka, penyakit mereka, kelaparan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menghendaki, maka tidak ada yang tidak bisa. Paham ya? Nah, minimal apa itu? Kita berdoa, itu bentuk kepedulian kita. Ya, umpama mau berbagi materi, posisi bagi, ngawat di pas-pasan, misalnya, makanya minimal apa? Doa kita untuk saudara-saudara kita yang tidak mengetahui kita sedang berdoa untuk mereka, doa kita pasti diijabahi oleh Allah. Itu informasi dari baginda Rasul Muhammad SAW. Di antara salah satu doa yang pasti diijabahi oleh Allah adalah seorang muslim muslimah mendoakan saudaranya yang muslim muslimah tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ini doa kita ini pasti diijabahi oleh Allah. Lah masa tahu orang Sumatera Utara atau orang Aceh Utara itu, ya, bahwa masyarakat Genengan mendoakan mereka, ya, maka insya Allah doa kita akan diijabahi oleh Allah. Kita doakan semoga Allah segera mengangkat kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita itu, ya, baik yang di Aceh maupun yang di Sumatera Utara maupun yang di Sumatera Barat. Ini kebetulan basisnya umat Islam. Jadi umat Islam memang sedang diuji oleh Allah. Yang kena ini adalah yang penduduk mayoritasnya muslim, yang akidahnya sama dengan kita, madhab fikihnya sama dengan kita, akidahnya sama dengan kita. Itu yang sedang mengalami penderitaan, bukan yang lain. Oleh karena itu kita harus peduli terhadap mereka. Minimal kita doakan mereka. Wa min dzalika anna Allah yu'inuhu ala ijazati sirat yawma dahdil akdam. Kama jaa fil hadits an Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana wuslatan li akhihi muslim ila dhi sultan fi mablaghi birrin aw taysiri asirin a'anahu Allah ala ijazati sirat yawmal qiyamati 'inda dahdil akdam. Di antara nilai-nilai kemuliaan dan nilai-nilai keagungan yang akan diperoleh oleh mereka-mereka yang punya kepedulian sosial itu adalah Allah akan membantunya. Yu'inuhu, Allah akan senantiasa membantunya. Apa bantuan Allah itu? Ala ijazatis sirat, untuk orang itu kiranya dapat melewati siratal mustaqim. Itu ujiannya amat sangat berat. Oleh karena Rasul mengatakan yauma dahdil akdam, di hari banyak kaki-kaki yang tergelincir dan jatuh. Kalau tergelincir jatuh kemana itu? Jatuhnya bukan jatuh di atas kasur, iya,
jatuhnya ke neraka. Nah, Allah bantu orang itu. Kenapa? Karena suatu di dunia ia punya kepedulian terhadap saudaranya yang menderita. Kini Allah bantu ia untuk dapat kiranya melewati titian Shiratal Mustaqim itu. Ini satu ma'unah yang luar biasa nilainya. Kenapa? Karena mungkin dari sekian banyak orang hanya segelintir manusia yang dapat lolos melewati titian Shiratal Mustaqim itu. Oleh karena itu Rasul mengatakan yauma dahril akdam, bukan qadam tapi akdam, datang dengan sirat jamak, banyak kaki-kaki yang tergelincir. Kalau begitu banyak orang yang tergelincir dan jatuh. Artinya prosentasi dari yang selamat itu amat sangat kecil. Nah, orang ini akan dibantu oleh Allah. Kalau Allah membantu, kira-kira lolos tidak itu? Lolos. Ingin lolos dari ujian Shiratal Mustaqim, maka asah kepedulian sosial kita untuk kita berbagi terhadap saudara-saudara kita yang hari ini sedang menderita. Itu cara kita meloloskan diri dari ujian Shiratal Mustaqim itu. Kama ja'a fil hadits, hal itu sebagaimana yang tertera di dalam hadis Rasulullah yang bersumber dari istri beliau, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam qalat, ya ini bukan qala ya, qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau itu qala, itu salah cetak. Qalat ditambah tak ta'nis. Qala Rasulullah SAW, berkata Siti Aisyah, bersabda baginda Rasulullah SAW, man kana wuslatan li akhihi al-muslim, siapa orangnya yang membantu, yang menghubungkan saudaranya yang muslim, ila di sultan, kepada penguasa. Penguasa itu dapat dari yang paling bawah, RT, naik satu tingkat ke RW, iya, naik lagi mungkin ke camat, iya, ke lurah, iya, lurah camat, kemudian sampai ke bupati, iya, ke wali kota misalnya. Jadi penghubung saja, mediator. Kenapa? Karena dia punya koneksi, punya hubungan, membantu semata karena dia saudaranya muslim. Muslim ini ya nggak tahu nggak punya koneksi dari itu, nggak punya hubungan. Dia yang punya hubungan dijadikan jembatan, wuslatan, jadi mediator, penghubung antara orang yang punya kepentingan, yang kepentingan itu mungkin dengan kantor camat, kantor kelurahan, misalnya ngurus KTP tidak mari-mari, kantor. Kebetulan orang ini kenal sama camatnya. Gimana camat warga sampai ngurus KTP tidak mari-mari. Nah, coba sampai tolong. Sampai tolong, sampai ditolong sama Allah. Nolong masyarakat itu zakatnya jabatan. Dan jabatan itu ada zakatnya. Zakatnya berapa persen? Oh, bukan persentase. Apa zakatnya? Ya tadi itu, menolong orang-orang memang layak untuk ditolong. Iya. Bukan menolong wali biro. Ya enggak. Kita menolong semata karena Allah. Nah kalau itu yang terjadi, fi mablaghi birrin, ya, untuk satu kebaikan, ya, au taisir asir, untuk memudahkan urusan yang sulit. KTP itu hak seorang setiap penduduk, repot dibuat pada hak setiap penduduk yang sudah berusia 17 tahun, tapi dibuat sulit. Nah kebetulan saudara kita ini punya koneksi,
dapat memudahkan yang sulit tadi itu. Apa yang terjadi? A'anahullahu ala ijazatis sirat yauma al-qiyamah inda dahdil akdam. Maka Allah pasti akan membantunya untuk melewati titian siratal mustaqim itu di hari kiamat, saat begitu banyak kaki-kaki yang tergelincir dari atas siratal mustaqim. Karena kalau menurut ilustrasi Rasulullah SAW, jembatan siratal mustaqim bagaikan rambut di makan jauh lemu-lemu resiko lemu-lemu. Karena jembatannya seperti apa itu? Rambut dibelah 7. Ya, mau besok diusahakan untuk apa itu? Untuk ini. Walaupun hanya yang menentukan bukan diri kita, bukan postur tubuh kita, tapi amal soleh kita. Nah, seperti rambut dibelah 7, permukaannya itu lebih tajam dari mata pedang. Artinya, kalau menurut logika, tipis harapan kita bisa menjangkau Siratal mustaqim itu dan sampai di gerbang surga Allah, karena ujungnya adalah gerbang surga Allah. Sementara di bawah ini neraka Allah. Maka Allah pasti bantu orang itu untuk melewati as-sirat, yaitu jembatan Siratal mustaqim. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat itu. Kapan tepatnya? Inda dahdil akdam, saat itu banyak kaki-kaki manusia yang telah tergelincir dan masuk mana itu? Masuk neraka. Nah, Allah akan bantu orang ini. Jadi kepedulian sosial kita akan menghadirkan bantuan Allah untuk diri kita untuk melewati titian siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan saat kita melewati siratal mustaqim. Karena semua kita ini adalah pasti akan melewati siratal mustaqim itu. Mau tidak mau akan melewatinya. Namun untuk mengatasi kesulitan siratal mustaqim, itu salah satunya adalah kepedulian sosial kita. Itu salah satunya. Itu yang menjadi bahasan kita pada malam hari ini. Ya. Wa min dzalika anna man aghatha manhufan kataballahu lahu 73 hasanah. Wahidatan minha yuslihu Allah biha dunyahu wa akhiratah. Wa 72 lahu darajatun yaumal qiyamah. Di antara kebaikan dan kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang punya kepedulian sosial itu, siapapun orangnya yang membantu malhufan, membantu orang yang sedang butuh bantuan, sedang menderita, sedang terpuruk, sedang terkena musibah, itu malhuf, maka Allah akan tetapkan untuknya nilai pahala sebanyak 73 kebaikan. 73 kebaikan. Lalu Rasul jelaskan, wahidatan minha, satu saja dari 73 kebaikan itu sudah cukup untuk Allah perbaiki dunianya dan akhiratnya. Dengan satu kebaikan itu Allah akan memperbaiki dunia kita. Dunia kita tahu yang perbaiki. Kalau tadinya kita hidupnya ngelongsor,
maka hidup kita akan sejahtera. Kalau tadinya miskin dan papa, maka Allah akan kayakan dia, utamanya akan kayakan jiwa dan hatinya. Setelah itu Allah akan kayakan dia dengan materi duniawi supaya tambah nolong orang lain. Itu termasuk kebaikan-kebaikan di dunia. Kebaikan di akhirat apa? Tadi itu Allah akan selamatkan dia sampai ia akhirnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru satu kebaikan. Lalu yang 72 kebaikan itu apa? Allah akan jadikan itu sebagai derajat untuknya. 72 derajat itu artinya dari sampai jenderal, bukan lagi bintang 4, bintang petang bulu. Kalau makomnya jenderal tertinggi di dunia itu bintang 4. Pak Harto supaya tak kalah dengan yang lain bintangnya 5. Iya. Nah, ini orang-orang yang punya kepentingan sosial ada 72 derajat. Maka kalau kita ilustrasikan ibarat jenderal bintangnya petang bulu, bukan 4. Artinya sudah tidak ada lagi yang melampaui derajat orang ini. Siapa dia? Orang yang punya kepedulian sosial. Wa fi riwayatin kataba Allahu lahu 73 maghfiratan. Dalam riwayat yang lain, Allah akan tetapkan untuknya 73 pengampunan. Lah satu pengampunan sudah cukup bisa melebur dosa dan kesalahannya. Maka yang 72 itu Allah akan bagi-bagikan. Siapa yang kau kehendaki? Ibu saya. Maka ibunya akan mendapatkan maghfirah. Tanya lagi, sopo maneh? Ayah saya. Maka ayahnya akan mendapatkan maghfirah. Sopo maneh? Anak-anak saya. Maka anak-anaknya akan mendapatkan maghfirah. Sopo maneh? Putu-putu saya, maka cucu-cucunya pun akan mendapatkan maghfirah. Sopo maneh? Buyutku, buyutnya juga mendapatkan maghfirah. Sopo maneh? Cangganya juga mendapatkan maghfirah. Itu enaknya kalau punya pembah orang soleh. Katut nunut kita. Alhamdulillah. Nah, kalau satu maghfirah saja bisa melebur dosanya, masih ada 72 maghfirah. Dikemanakan? Terakhir wong sakenengan mendapatkan maghfirah. Karena kebaikan satu orang. Alhamdulillah. Itulah keunggulan kita kalau bertetangga dengan orang soleh. Makanya orang soleh kumpulono. Ya, sohbatus sholihin itu punya dampak yang positif. Paham ya? Wa min dzalika anna man faraja an mu'minin kurbatan ja'alallahu lahu syu'batain min nurin yastadhi'u bi dhaw'ayhima 'alamun la yuhsihim illa rabbul 'izzah. Apa yang saya katakan tadi itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kebaikan yang akan diperoleh itu siapapun orangnya yang membebaskan dari diri seorang mukmin kesusahan, satu kesusahan saja. Apa kesusahan? Tadi itu ngurus kaki tidak mali-mali. Iya. Ditolong seorang, kita selesaikan. Alhamdulillah. Satu kesusahan kita dapat apa? Selesaikan. Maka apa yang terjadi? Ja'alallahu lahu syu'batain min nurin. Allah akan jadikan untuknya dua cabang dan dua cabang. Yastafi'u bi dhaw'ayhima, di mana memanfaatkan cahaya dari diri orang tersebut itu
alamun la yuhsihim illa rabbul izzah, di mana berapa banyak tidak ada yang berhitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ilustrasikan dari itu ampunan bukan saja untuk dirinya, tapi untuk orang tuanya, untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk buyut-buyutnya sampai ke bawah. Iya, apalagi nama itu? Iya, cicit, iya. Apa nama istilahnya? Siwur, ya, siwur. Udah. Asin wa usulihim wa furu'ihim. Nah, itu. Jadi kalau kita baca doa wa usulihim wa furu'ihim supaya semua terjangkau. Jadi termasuk wa usulihim wa furu'ihim. Dan wa dawil huquqi alaina ajma'in. Dawil huquqi siapa? Konco, tonggo, kenalan lawas, konco sak sekolahan, konco sak pondok dan seterusnya. Itu dawil huquqi alaina ajma'in. Itu semua akan dapat kecipratan maghfirahnya Allah, kecipratan cahaya yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Wa min dzalika anna man farraja an mu'minin kurbatan farrajallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orangnya yang membebaskan dari diri seorang muslim satu kesusahan, maka Allah akan bebaskan dia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Satu kesusahan di dunia kita selesaikan, kita akan diselesaikan oleh Allah kesusahan-kesusahan kita di hari kiamat. Apa kesusahan kita? Saat orang lain terbakar oleh teriknya matahari, sampai ia tenggelam oleh air keringatnya. Orang ini tidak termasuk orang yang kepanasan dan mandi keringat, apalagi sampai tenggelam. Saat orang lain mengalami ketakutan, kegalauan, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nah, ini orang tidak akan pernah mengalaminya. Saat orang lain mengalami nasa sukaro wa mahum sukaro, di hari kiamat itu kita akan saksikan orang-orang layaknya orang yang sedang mabuk. Apa kalau mabuk itu? Kehilangan akal sehatnya, tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa fokus terhadap satu pekerjaan. Itu orang mabuk. Nah, ini termasuk orang yang tidak akan melakukan itu. Itu termasuk kurabu yaumil qiyamah, kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Ya. Saat orang lain mencari siapa sang juru selamat, datang ke Nabi Adam mengatakan nafsi-nafsi. Datang ke Nabi Allah Nuh mengatakan nafsi-nafsi. Datang ke Nabi Allah Musa mengatakan nafsi-nafsi. Datang ke Nabi Allah Nabi Isa mengatakan nafsi-nafsi. Nah, orang ini termasuk orang yang tidak perlu kelihatan kesana kemari mencari siapa sang juru selamat itu. Kenapa? Karena ia langsung akan mendatangi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta syafaat kepada Rasul langsung. Tak usah kesana kemari. Itu termasuk kurabu yaumil qiyamah. Jadi ada orang-orang yang berpenampilan beda dari manusia kebanyakan. Siapa di antara yang berpenampilan beda itu adalah orang-orang yang punya kepedulian sosial. Iya. Kama jaa fil hadithi an Maslamah bin Makhlad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allahu azza wa jalla fid dunya wal akhirah
Wa man fakka an makrubin kurbatan fakka Allahu azza wa jalla anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Rawahu At-Tabrani wa rawa Muslimun ma'nahu. Sebagaimana yang tertera dalam hadis Rasulullah yang sumber riwayatannya dari sahabat yang bernama Maslamah ibni Makhlad radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, telah bersabda baginda Rasul Muhammad SAW, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada kita mendengar tentang aib seseorang, jangan termasuk kita ikut halu-halu publikasi sampai enggak rota. Ternyata si fulan itu begini menyebar orang lain, itu tidak baik. Itu bukan akhlak seorang muslim. Tapi justru kalau kita mendengar orang lain, kita justru menasehati kepada pembawa berita itu. Wes, kalau yang berita ini benar adanya, cukup sampai tidak usah jadi penyiar TV dadakan atau penyiar radio BBC London. Ya, setiap orang dikasih tahu. Cukup sampean simpan untuk diri Anda sendiri. Kalau sampean simpan rahasia ini, Allah akan tutupi rahasianya sampean. Manusia ini kan nggak ada yang sempurna, betul? Pasti kita itu punya cacat. Ingin cacat kita nggak dipublikasikan oleh orang lain, jangan publikasikan cacatnya orang lain, aib orang lain, kelemahan orang lain. Karena kita harus sadari bahwa kita juga punya cacat dan punya aib. Nah, siapapun orangnya yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dirinya di dunia dan akhirat. Dunia masalah, manusia sudah cepat lupa itu. Di akhirat kalau tak malu terusnya, tiba-tiba aib kita dinilai oleh Allah. Loh, tibain gitu, ngeletek rupanya begini begitu, selesai kita. Maka kita ingin aib kita ditutup oleh Allah, tutuplah aib orang lain. Itu konsep hidup sesuai ajaran baginda Rasulullah. Ya, jadi jangan jadi BBC London. Ya. Sampai tak tahu, diberitahu malah. Wa man fakka an makrubin kurbatan fakka Allahu azza wa jalla anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Siapapun orangnya yang membebaskan orang yang sedang kesusahan, satu kesusahan saja, maka Allah akan bebaskan ia dari kesusahan di hari kiamat. Tadi yang saya katakan, kesusahan hari kiamat itu seperti apa? Tidak ada kesusahan di dunia ini. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan barang siapa yang peduli terhadap hajat saudaranya dan membantu untuk memenuhi hajat saudaranya itu, maka Allah akan memenuhi hajat-hajat. Maka laku hukum wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni. Allah itu akan selalu menolong seseorang selama orang itu menolong sesama saudaranya yang muslim. Itu hukum seperti itu. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah.
sunnatullah. Ya, jangan sekali-kali Itu hukum alam. Ya. selalu mengatakan itu hukum alam. Itu istilah orang-orang ateis. Orang jenengan nggak usah ikut-ikutan. Oh, ini sudah jadi hukum alam. Enggak ada hukum alam itu. Yang ada hukumnya Allah yang berlaku di alam semesta ini. Paham ya? Ojo wis gagal itu, gagal di akhirat. Ya. Hukum alam nggak ada hukum alam itu. Yang ada hukumnya Allah yang berlaku di alam semesta. Selanjutnya, wa min dzalika anna Allah yubaidu bainahu wa bainan nari sab'a khanadiq. Dan di antara keistimewaan yang akan kita peroleh kalau kita punya kepedulian sosial, Allah akan jauhkan antara diri kita dan neraka itu sejauh apa? Sab'a khanadik, 7 khanadik itu jamaknya khandak. Khandak itu apa? Nah, parit itu seperti yang digali oleh Rasulullah di perang Khandak itu, artinya lubang yang cukup dalam, yang sulit untuk dijangkau. Maka artinya kalau 7 parit itu ada sesuatu yang susah, sukar untuk dijangkau, maka artinya kita akan dibebaskan oleh Allah. Di neraka itu perlu usaha dan upaya yang intensif dan maksimal. Lagi apa intensif nang rokok itu? Ya, kalau nggak mana ya. Itu maksudnya kita kemungkinannya sangat kecil untuk dimasukkan ke dalam neraka itu, maksudnya itu. Karena antara dirinya dan neraka itu ada 7 buah parit. 1 parit saja cukup susah, apalagi 7 parit. Wa min dzalika annahu yakunu lahu min al-ajri kaman khadama Allahu umrahu. Allah. Dan di antara nilai kebaikan adalah siapapun yang punya kepedulian sosial, membantu orang lain, maka Allah akan tetapkan untuk dirinya nilai pahala seperti orang yang berkhidmah kepada Allah sepanjang hayatnya. Adalah kira menungso urip mulai cilik sampai mati, sholat terus, sedekah terus, infak terus, iktikaf terus di masjid, tasbihan terus di masjid. Ada? Nggak ada. Manusia yang perlu istirahat, perlu makan, perlu minum, ya perlu apa itu? Qadaul hajah. Nah, ini seperti orang yang sepanjang hayatnya berkhidmat untuk Allah. Artinya isi kehidupannya itu hanya ibadah kepada Allah. Nah, pahala yang seperti ini adalah akan kita peroleh manakala kita punya kepedulian sosial untuk membantu sesama muslim, muslimah yang membutuhkan bantuan kita. Kan khadamallaha umrahu, seperti orang yang berkhidmat kepada Allah sepanjang hayatnya. Wa min dzalika annahu yakunu lahu thawabul mujahidin fi sabilillah. Di antara nilai pahala, ia seperti akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan berjuang untuk kemuliaan agama Allah. Jadi pahalanya mujahidin. Ya, sementara salah satu pahalanya mujahidin apa? Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Itu salah satu
surga Allah. Nah, orang-orang yang punya kepedulian sosial itu kelak akan mendapatkan pahala setara dengan pahalanya para mujahidin. Wa anna lahu bi kulli khatwatin yakhtuha 70 hasanah. Dan makanya dia akan memperoleh setiap langkahnya yang ia langkahkan untuk membantu orang lain itu 70 kebaikan. 70 itu artinya bukan 70, tapi artinya amat sangat banyak. Tak terhitung, tak terhingga, tak terkira, tak terbeli pahala yang akan diperoleh untuk setiap langkahnya. Wa kaffara anhu 70 sayyah. Jadi langkah pertama akan menghadirkan pahala, langkah yang kedua adalah menghapus dosa dan kesalahan. Ya. Juga bukan 1-2 dosa, tapi begitu banyak dosa akan terhapuskan dari orang tersebut. Fa in qudiyat hajatuhu ala yadayhi kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Nah, kalau orang itu sukses membantu orang tersebut sampai hajatnya tercapai, terselesaikan, masalahnya terselesaikan, maka ia akan terbebas lepas dari dosa dan kesalahan seperti tatkala ia dilahirkan oleh sang ibu ke dunia ini. Bagaimana bayi itu? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan maka ia seperti bayi yang terlahir baru, manusia yang terlahir baru tanpa ada beban dosa dan kesalahan. Itu dia peroleh bukan karena tobatnya dia kepada Allah, tapi karena kepedulian sosialnya. Fa in mata fi khilal dzalik dakhala al-jannata bighairi hisab. Kalau di tengah-tengah dia membantu orang itu, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Sedang membantu orang, tiba-tiba dia dicabut oleh Allah nyawanya. Maka ia pasti masuk surga dan tanpa hisab. Dakhala jannata bighairi hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk kiranya dalam kehidupan ini membantu banyak orang. Walaupun bantuan itu hanya dengan doa. Mudah-mudahan Allah banjiri kita dengan rezeki yang halal, sehingga selain doa juga kita bisa membantu secara materi. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, pada malam hari ini, dijadikan oleh Allah ilmu yang barakah dan bermanfaat. Seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Bismillahil Fatihah.